Dua kali ini? Ya. Yang Berarti kemarin itu pertama? Ya. Kemarin Baluarti pertama membahas tentang perjalanan roh. Ini bahas apa nih? Ada banyak sih sebenarnya pandangan usia menurut Al-Quran juga ada. Jadi jenengan seneng yang mana? Biar cocok gitu ya. Karena tak lihat tuh rata-rata yang hadir usia 17 tahun gitu. Jadi ada materi tentang masalah apa kata Al-Quran tentang usia. Kalau yang ini isinya apa Pak Dede? Isinya adalah kenapa makin tua kok genggaman tangan mulai melemah gitu. Atau yang kemarin itu bekal ketika seseorang itu sakit sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ciri-cirinya seperti apa? Yang mana? Pandangan masa tua tentang pandangan Al-Quran tentang masa tua. Jadi nasihat-nasihat yang Al-Quran berikan untuk masa tua. Cocok. Kalau yang kemarin itu ciri-ciri orang meninggal husnul khotimah dan 6 perkara yang harus dilakukan ketika sakit berat. Yang mana ini dua saja dengan pilih mana? Yang terakhir mawon. Jadi ketika 6 perkara ketika sakit, kemudian 13 ciri-ciri orang meninggal husnul khotimah, dan yang terakhir 4 penyebab orang itu su'ul khotimah. 3 judul jadi 1. Berkesinambungan. Sampai jam berapa nih? Jam 10. 1 jam cukup. Oke, 1 jam apa nggih? Niki sesi diskusi mawon. Jadi kalau kakinya atau bimbingan diselanjutkan mawon. Nggih, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan tema di Baluarti kemarin. Jadi masih dalam rangkaian mempersiapkan menuju datangnya kematian agar kita semua mendapatkan husnul khotimah. Jadi Ibu dan Bapak yang hadir, suka tidak suka, mau tidak mau, pasti kita bakalan sakit suatu hari nanti. Entah sakit karena penyakit atau sakit karena usia tua. Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, kita sudah hafal semua. Iktanim khomsan qabla khomsin, gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya wasihataka qabla saqamika, gunakan masa sehat kita sebelum datangnya masa sakit. Karena kesehatan itu adalah nikmat titipan dari Allah, dan sehat ini akan diambil seiring bertambahnya usia kita. Apalagi kalau sudah menginjak usia 40 tahun ke atas. Jadi orang itu suatu hari nanti akan sakit karena penyakit, atau yang kedua sakit karena usia. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 67, Allah menjelaskan perjalanan manusia. Huwallazi khalaqakum min turab, Allah menciptakan manusia dari tanah. Tsumma min nutfah, setelah itu diubah menjadi nutfah. Tsumma min 'alaqah, setelah itu segumpal darah. Tsumma yukhrijukum tiflan, setelah itu manusia mengalami fase menjadi seorang anak-anak. Tsumma litablughu ashuddakum, setelah fase anak-anak, maka manusia ini akan mengalami masa yang paling tua, yaitu ketika usianya 40 tahunan. Tsumma litakunu suyukhan, setelah masa tua, suyukhan, kita akan mengalami masa tua. Makanya saya membaca jurnalnya Profesor Dr. Didi Gunawan tentang perubahan anatomi organ tubuh pada penuaan. Makin tua kulit kita ternyata elastisitasnya makin hilang. Kalau masih muda dicipel masih kuat, saya tua, terus kempot pipine. Kemudian ketika kita mulai nyisir, sekali nyisir masuk brodol.
nyisir brodol sing disalahke samone ra cocok iki. Ternyata memang gitu. Jadi organ tubuh kita mengalami penuaan termasuk rambut mulai rontok. Makin tambah tua maka nikmat tulang, nikmat sendi mulai ditarik. Dulu jenengan badminton jumping space mampu saya bisa bahasa-bahasanya. Dulu olahraga jarak keseleo, sekarang olahraga pasti sering keseleo. Makanya saya bilang kalau misi pengajian di lesehan kayak gini diselonjorkan mawon. Iya, makanya saya sering sampaikan kalau misi kalau dari imam sholat ketika bilang kakimu sufufakum, luruskan softnya, yang dilihat oleh imam bukanlah hanya lurusnya soft, tapi wajah jamaah yang datang. Karena rata-rata survei tim Republika yang memakmurkan masjid adalah remaja masjid usia 60 tahun. Ini imamnya aja spesial ya. Ini nikmat tulang, nikmat sendi mulai ditarik. Bapak masih kuat mengemar nikmat. Entah mood tak dede. Udah mulai tidak kuat seperti dulu. Minimal gigi kan jadi sensitif. Jadi kalau minum es harus pakai sedotan. Nek gigi, kita tidak muda lagi. Bisa diterima gigi Bapak Ibu. Jadi suatu hari nanti pasti kita bakalan sakit, baik sakit karena penyakit ataupun sakit karena faktor usia. Nah, Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, salah satu hal yang mempererat persaudaraan kalau di antara kita ada yang sakit, wa idzal maridha fa'udhu, maka kunjungilah. Itu akan tertanam di memori kita orang-orang yang pernah mengunjungi ketika kita sakit. Dan kalau kita mengunjungi orang sakit, ya perhatikan adab-adabnya. Termasuk orang pendir itu hati-hati kalau diajak dengan orang sakit. Yaitu orang-orang yang dia ini belum paham ilmu, tidak paham adat, orang tahu ngaji. Biasanya kalau ngomong yang ngapunten baju jeplak menurut. Contoh orang pendir ini diajak dengan orang sakit. Lihat sakit, orang ini langsung ngomong, hati-hati lo pade, ini toko yang ini mati. Wah. Ada orang-orang yang ngomong itu gak ada filternya itu. Termasuk ketika istri saya mudik ke Jawa Barat, pada Allah setelah menikah, saya diuji oleh Allah 10 tahun belum memiliki keturunan. Jadi anak saya masih kecil ini di rumah, baru dikasih keturunan setelah nunggu 10 tahun. Ketika mudik ke Jawa Barat, istri ditanya, "Dok, kowe wis duwe anak apa ora?" "Dereng Bude, dongaken nggih." "Oh, ketoke kowe ra syukur." Istri saya langsung nangis dan besok bilang, "Sesone aku gak mudik nek desane sampean iki." Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Makanya Ibu dan Bapak yang hadir, ketika kita nengok ya perhatikan adab-adabnya, termasuk waktu-waktunya ya. Dan 3 waktu ini hendaklah dihindari. Yang pertama min qabli sholatil fajar, yaitu sebelum memasuki sholat subuh itu lebih baik dihindari. Wahid, kemudian minat dhahirah ba'da sholat zuhur, dan termasuk wa min ba'di sholatil isya, habis sholat isya. Yang ngapunten saya pernah operasi khusus buntu, kemudian pulang ke rumah, tiba-tiba ada saudara dari Plesungan pengen nengoknya enggak apa-apa. Datangnya ternyata jam 9 malam Pak. Diajak jagongi nganti 11-10 malam belum pulang-pulang Pak. Tiwasin nahan ya Allah. Orang mulai. Jadi kalau kita berkunjung ke rumah orang seperlunya dan secukupnya. Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang sakit ada 6 perkara yang harus kita ingat. Yang pertama yaitu sabar. Tidak ada jalan lain kecuali sabar. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad, wa in asabathu dharra, ketika kita diuji oleh Allah dengan suatu keburukan, sabara, hendaklah bersabar, fakana khairan lahu, karena kesabaran itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Kenapa? Kalau kita sakit itu wajib bersabar. Kalau tidak sabar, sakit itu tidak menghasilkan pahala, malah menghasilkan berbagai dosa, Bapak Ibu.
Dijelaskan Ibu dan Bapak, jadi ketika operasi di UNS, sama-sama operasi khusus buntu, saya jadi ingat kekuatan seorang muslim itu ketika banyak ingat Allah, dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan berbagai kekuatan. Ternyata sapi saya habis operasi, selesai operasi malah bengong-bengong dan bisu-bisu luar biasa. Makanya kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala tanpa batas. Kenapa harus sabar? Karena kita hidup di negara kemahan. Kalau berobat itu berat. Kalau kita datang ke Vaskes 1, puskesmas klinik paling-paling pilek, batuk. Kemudian jenengan datang ke rumah sakit tipe C, daerah Impang, UNS, kemudian Pustati, Diarsis, mulai rada horor-horor, cuci darah, operasi ini, operasi itu. Atau jenengan datang ke rumah sakit tipe A, apa? Muwardi. Yang datang ke Muwardi bukan hanya Solo Raya, bukan hanya Solo, di luar Solo. Ada orang berangkat dari Wonogiri subuh sampai ke Wonogiri lagi malam lagi, betul. Dari Wonogiri berangkat subuh, apalagi pakai BPJS, antri ambil nomor dulu. Setelah antri ambil nomor, nunggu buka. Sudah buka, antri daftar ulang. Selesai antri daftar ulang, antri cek tensi. Selesai antri cek tensi, duduk manis, nunggu dokternya datang. Dokternya datang, nunggu lagi, antri nunggu diperiksa. Selesai diperiksa, antri lagi ambil. Makanya mulai sore minimal cepet itu, sore itu cepet gitu ya. Bayangkan kalau kita sakit tidak mau sabar, bakul kerupuk ketabrak Honda, remoda gitu ya. Karena luar biasa. Dan ingat Bapak Ibu, wasta'inu bisabri wassalah. Dan kalau kita sabar, selain pahala, Allah akan memberikan pertolongan. Kita diberikan kemampuan menahan rasa sakit. Ada orang-orang di luar sana, nek sakit itu anteng ya, bermeneng. Tapi ada orang-orang, nek sing sakit ya Allah, wah, ini luar biasa. Dan insya Allah orang yang mau bersabar, maka perjuangannya akan dibalas dengan happy ending, akhir hidup yang bahagia. Walladzina sabaru, dan orang-orang yang ketika diuji kemudian bersabar, ibtigha'a wajhi rabbihim, dan dia sabarnya mengharapkan pahala dari Allah, ulaika lahum uqbaddar, maka mereka akan mendapatkan yaitu akhir hidup yang bahagia. Ternyata Ibu dan Bapak yang hadir, ketika ada seseorang yang sakit, yang sabar bukan hanya yang sakit, tapi keluarga sing ngopeni ngoporo ya kudu. Aduh, apalagi yang sakit sudah membrok, pakai pampers, malam-malam panjenengan baru pulang kerja, pengennya istirahat, bengi-bengi, itu sungguh luar biasa kayak gitu. Nah, Ibu Bapak insya Allah dirahmati oleh Allah, makanya kita ini berumah tangga itu harus benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Lah kenapa? Ingat, kalau kita berumah tangga, kita tidak tahu siapa yang akan sakit duluan. Misalnya suami istri yang sakit suaminya duluan, yo istri kudu ikhlas kopeni suami. Yang kadang-kala yang istri ini sebelumnya adalah tulang rusuk berubah menjadi tulang punggung, atau dibalik, istri jenengan yang sakit duluan, maka sebagai suami urusan sumur, dapur, dan kasur pasti banyak ngalahnya. Nah, Ibu Bapak insya Allah dirahmati oleh Allah. Dan ingat, bisa jadi ketika seseorang itu sakit merupakan wasilah dibersihkan dosanya sebelum pulang ke akhirat. Karena ada 4 sungai yang bisa membersihkan dosa. Yang 1 adanya di akhirat, yang 3 adanya di dunia.
Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, orang pengen bersih dosanya di dunia, yang pertama ada sungai taubatan nasuha. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha, taubatlah kita kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum, dengan taubat ini maka dosa kita akan digugurkan. Ternyata orang ini disuruh taubat tidak mau taubat. Maka yang kedua, Allah masih baik memberikan sungai kebaikan untuk membersihkan dosanya. Makanya kata Allah, innal hasanat yudhibna sayyi'at, semua kebaikan yang dilakukan seseorang, maka kebaikan ini akan menghapus dosa-dosa orang tersebut. Kemarin saya ketika Ramadan itu ngisi di rumah sakit UNS acara Tarhib Ramadan. Ada staf itu nanya, Pak Dede, nyunga punten, aku ini dari tahun itu rada nakal, ra tau sholat, ra tau poso. Nek dihitung itu mesti ketoknya akeh. Sekarang alhamdulillah sudah dapat hidayah, senang ngaji. Sholat dulu yang pernah saya tinggalkan tanpa harus dikodok. Lah ngitungnya piye, Pak? 1 hari 5 kali, udah berapa tahun gak sholatnya? Kalau dikodok ya udah ruwet ini. Makanya apabila kita telah melakukan keburukan, wa akhrihi sayyi'atal hasanata tabwa, sing wis ya wis tobati nasuha, setelah itu semangat berbuat kebaikan. Semoga kebaikan ini menutupi perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Saya pun ada yang curhat, mahasiswa Indonesia, Pak Dede, saya itu pernah bolos gak puasa. Tak hitung-hitung itu 335 hari. Apakah Ramadan itu harus dibayar 335 hari? Wah, rada angel ya, Pak. Nah, dibayar gimana? Maaf, maka saya cuma ngasih bilang tobat nasuha sing wis yo wis, setelah itu berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menutup dosa yang pernah dilakukan. Dan yang nomor 3, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, jadi sungai di dunia yang bisa memberikan membersihkan dosa. Kalau disuruh tobat tidak mau, disuruh beramal soleh tidak mau, maka ada sungai yang ketiga, orang ini akan diberi musibah. Ma yusibul muslim, tidaklah musibah yang menimpa seorang muslim, ya, illa kafarahullahu biha min khatayahu, maka musibah itu akan menggugurkan dosa yang pernah dia lakukan. Bisa jadi ada orang yang sebelum meninggal dia diuji oleh Allah dengan ujian penyakit yang berat, maka sakit itu bisa jadi membersihkan dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Makanya kalau kita nengok la ba'sa tahurul insya Allah. Ibu dan bapak yang hadir, memang sabar itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau panjenengan punya kesabaran, panjenengan bisa melewati berbagai masalah. Jadi sabar itu yang koyo payung lah. Payung itu tidak bisa menghentikan derasnya air hujan, tapi kalau kita punya payung, kita bisa melewati berbagai derasnya air hujan. Yang punya sabar, sabar itu kadang-kadang tidak bisa menyembuhkan penyakit, tapi kalau dengan punya sabar, kita bisa melewati ujian penyakit ini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ibu dan bapak, yang nomor 3, apabila suatu hari nanti kita sakit karena tua atau penyakit, hendaklah senantiasa berbaik sangka kepada Allah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu billahi dhann. Janganlah panjenengan ini meninggal kecuali di dalam hati panjenengan senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, aku ini kurang ngopo. Rukun Islam 5-5-nya sudah tak lakukan. Aku ya ora tau nakal, ora tau dendeman, ora tau selingkuh. Kenapa engkau uji hamba dengan penyakit yang tidak ada obatnya? Sedangkan tonggoku sholat gak tahu, berbuat baik gak tahu, awalnya sehat. Jangan sampai di dalam hati ini berburuk sangka kepada Allah. Ada nasihat dari Nabi,
Idza aradallahu bi 'abdihi khair, kalau Allah menghendaki orang ini dijadikan orang yang baik, ajjalallahu uquba fid dunya. Kalau dia punya dosa, maka dosanya dibalas di dunia, tidak nunggu besok di akhirat. Itu tandanya orang yang baik. Saya punya kawan zaman kuliah, beliau ini ustaz di daerah Mojolaban. Zaman dahulu kalau mau akses internet harus ke warnet. Dia mau garap tugas ke warnet, iseng-iseng buka folder. Ketika dibuka, klik isinya film Unyil kabeh. Entah itu Eropa, Asia, komplit katanya. Dia nonton sak folder, Pak. Singkat cerita, astagfirullah, Ustaz juga manusia ya. Dia pulang ke Mojolaban lagi, malamnya Pak langsung panas, pusing, muntah-muntah gak berhenti, langsung dilarikan ke Mustati Pasar Kliwon, langsung mondok 3 hari 3 malam Pak. Gara-gara nonton film Unyil sak folder. Itu tandanya orang baik. Sekali salah langsung ditegur. Jadi kalau banyak salah, awalnya sehat, rezeki dia lancar, yo waspadalah, waspadalah. Nanti tegurannya dirapel itu repot gitu loh ya. Nah, ibu dan bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah, dan ingat kita harus memasukkan ke dalam hati kita bahwasannya semua takdir Allah itu baik. Ya ibadi wahai hambaku, inni harabtu dzulma 'ala nafsi. Sesungguhnya aku Allah mengharapkan perbuatan zalim terhadap diriku. Artinya Allah tidak mungkin berbuat zalim. Dan ingat, semua takdir Allah itu pasti baik, karena Allah itu menetapkan takdir dengan penuh rasa kasih sayang. Suatu hari ketika Nabi Muhammad berperang, maka Nabi Muhammad menang dan menemukan ada seorang ibu dan anaknya menjadi tawanan perang. Si ibu ini lari ke sana, lari kemari, ternyata mencari anaknya. Ketika sudah ditemukan, si ibu ini kemudian memeluk anaknya dengan kasih sayang. Lalu Nabi mengatakan, "Atarawna hadhihi qarihatan waladaha finnar." Hai Umar bin Khattab, engkau lihat ibu itu menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang? Apakah ibu itu tega melemparkan anaknya ke dalam bara api? Apa jawaban Umar bin Khattab? Lah, yura mungkin to ya Rasulullah. Segitu sayangnya kok. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Wahai Umar bin Khattab, Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi biwalidiha. Sungguh rasa kasih sayangnya Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bu, melahirkan sakit apa mboten? Nek dibentak sama anak sakit apa mboten? Sakit mana dibentak anak sama melahirkan? Dua-duanya itu sakit ya. Tapi suatu hari anak jenengan kesusahan, suatu hari anak jenengan sakit, jenengan tetap sayang apa mboten? Walaupun hatinya terluka, ternyata kasih sayangnya Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi kalau suatu hari nanti sakit, berhusnudzonlah kepada Allah. Semua takdir Allah pasti baik. Di baliknya pasti ada hikmahnya. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan kalau suatu hari nanti kita sakit Pak Dede? Selain sabar, berbaik sangka kepada Allah, yang ketiga wajib berobat dan berikhtiar. Saya kemarin misi di Kartasuro, ada jamaah yang nanya, Pak Dede, saya itu punya teman saya itu berprinsip, nek aku loro, aku gak berobat, nek mati, yo wis. Memang ada orang-orang yang kalau sakit diajak berobat, angeler dia mati. Bapakku dewi kok. Bapak saya itu kalau sakit ya, Pak ayo tak neng klinik, Pak ayo neng puskesmas apa neng juga. Tunggu kepir 16 wae. Apa kok kepir 16? Ingat Bapak Ibu, suatu hari ada Arab Badu yang bertanya, ya Rasulullah, ala natadawwab, kalau kita sakit apakah wajib berobat? Kata Nabi, qala na'am, iya. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawwaw, kalau sakit berobatlah. Fa innallaha lam yadha'an illa wada'a lahu shifaan. Karena Allah itu tidak meletakkan penyakit kecuali ada obatnya, ya.
kecuali al-haram, masa tua. Nah, ibu dan bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah. Tapi ingat, janganlah kita berobat diharamin, menggunakan barang-barang yang haram. Jadi saya kalau memasuki bulan Ramadan sering isi di hotel-hotel Alana, Amarilla Hotel, The Royal, Adiwangsa. Nah saat itu Pak Catur GM-nya Amarilla Hotel itu WA, Pak Dede, saya itu punya ibu tinggal satu-satunya di rumah. Beliau ini sakit. Lah saudara-saudara saya sepakat mau mengobati ibu ke alternatif. Ketika mau berangkat, keluarga di WA sama tabibnya, kalau mau ke sini jangan lupa gowo welut, gowo ndok. Iki tabib apa dukun? Jadi hati-hati Bapak Ibu yang hadir, ya. Makanya penting ngaji biar bisa membedakan mana kiai, mana dukun, mana motivator, mana ustaz, gitu. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijelaskan di dalam beberapa hadis, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu melarang anidawatil khaba'is, berobat dengan sesuatu yang buruk. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kadang-kala kalau kita mengobatkan anggota keluarga kita, seperti orang tua kita, kadang-kala menguras materi tabungan yang kita miliki. Hal ini pernah terjadi kepada Gus Bahaya. Beliau ini pernah bercerita ketika ibunya sakit, dia gak punya BPJS, terus bilang kepada santrinya, kamu pulang ke pondok, tolong bawakan tabungannya bapak. Oh iya. Ternyata uang tersebut dibawa ke rumah sakit, dibayarkan semua untuk membiayai rumah sakit, habis semua untuk ibunya. Lalu kata Gus Bahar, beliau berkata, alhamdulillah duit saya habis di jalan yang Allah ridhoi, yaitu ngopeni orang tuanya. Duit saya tidak habis buat nyawer LC, gue main judi online. Artinya ketika uang kita habis buat merawat anggota keluarga kita, ojo gelo gitu. Dijelaskan oleh Nabi, afdhalu dinarin yunfikuhu rajul, sebaik-baiknya dinar harta yang disedekahkan oleh seorang laki-laki, dinar yunfikuhu ala iyalihi, yaitu uang yang dia keluarkan untuk memenuhi, mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, ibu bapak insya Allah dirahmati oleh Allah yang nomor 4, apa yang harus dilakukan kalau suatu hari nanti kita sakit? Selain sabar, berbaik sangka kepada Allah, kemudian tetap berobat semampunya. Yang nomor 4, seberat apapun sakit, janganlah minta mati. La yatamanna ahadukumul maut, janganlah panjenengan bercita-cita mati, wala yad'u bihi, dan janganlah berdoa meminta datang kematian. Karena dijelaskan oleh beberapa ulama seperti Sayyid Abdullah Al-Haddad, kematian itu jangan diminta, kalau sudah waktunya ya datang dewe. Innal maut ya amrun maktubin ala jami'il anam, kematian itu pasti akan mendatangi setiap orang, karena kematian perkara yang sudah ditetapkan. Saya masih ingat dari YouTube-nya Dr. Arif Nuruddin, beliau dokter spesialis di Muardi. Saya kenal beliau karena sering isi di perumahannya, di perumahan Flamboyan belakang Hotel Alana Colomadu. Jadi beliau termasuk menangani penyakit autoimun. Autoimun itu yang artis-artis yang meninggal kayak Olga, istrinya Anang Firmansyah. Autoimun itu banyak jenisnya. Salah satu autoimun yang berat adalah lupus. Jadi bangun tidur itu otot-ototnya bisa pegel-pegel, sakit yang luar biasa. Kalau dia jongkok saja berdiri lagi itu nggak bisa, karena nyerang ototnya, nyerang sendiknya. Suatu hari ini ada pasien, ini saya langsung cerita aja lah. Ada pasien bilang, kok saya nggak kuat tahan penyakit autoimun ini, boleh nggak saya itu mati saja? Kata dokter Arif Nuruddin, beliau menjawab, Mbak, kematian itu bukanlah solusi jalan keluar dari rasa sakit. Kalau panjenengan malahan bunuh diri,
maka besok di akhirat akan mendapatkan rasa sakit melebihi sakitnya ketika berada di dunia. Dan ingat, urusannya bukan selesai, malahan makin panjang. Karena bunuh diri itu termasuk al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Wala taqtulu anfus, janganlah panjenengan melakukan bundir. Fasawfa nuslihi nara, karena besok di akhirat akan diancam dilemparkan ke dalam bara api, menunjukkan bunuh diri itu termasuk dosa besar. Dan kata Nabi, man qatala nafsahu bi syai'in, barang siapa orang ini bunuh diri menggunakan cara sesuatu, udiba bihi yaumil qiyamah, maka besok orang ini akan disiksa dengan cara matinya. Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, alladzi yahluqu nafsahu yahluquha fin-nar, barang siapa orang ini matinya dengan mencekik atau gantung diri, maka besok di akhirat pun akan disiksanya dengan gantung. Ya, digantung mati hidup lagi, gantung lagi mati lagi hidup lagi. Termasuk juga walladzi yaquluha fin-nar, barang siapa orang ini bunuh dirinya dengan menusukkan pisau ke dadanya atau menyayat urat nadinya, maka besok di akhirat pun akan disiksa dengan cara yang sama, yaitu tusuk dadanya, disayat urat nadinya. Bahkan dalam riwayat Ahmad, walladzi yataqahamu fiha yataqahamu fin-nar, barang siapa dia bunuh dirinya dengan cara loncat dari apartemen, loncat dari tower, maka besok di akhirat pun akan disiksa dengan cara yang sama. Kemudian ada pertanyaan dari jamaah, Pak Didin, kalau orang ini bunuh dirinya menabrakkan diri ke kereta api gimana? Berarti di akhirat ada kereta api ya? Saya nggak bisa jawab gitu ya. Minimal akan mendapatkan siksaan yang derajat sakitnya itu sama. Nah, yang pertama, kalau ada orang yang mati gara-gara bunuh diri, jenazahnya disolatin apa mboten? Dijarke no dimandiri dikafani terus kubur kenawan. Ternyata dalam riwayat At-Tabrani, tapi hadis ini dhaif, sallu ala kulli man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selama dia ini pernah bersyahadat, kalau meninggal maka urusilah, ya urusi jenazahnya. Tapi hadis ini dhaif. Hadis dhaif tidak bisa berdiri sendiri kecuali mendapatkan bantuan dari hadis yang lain.